Halo anak-anak, gimana kabarnya? Eh, Kalau saya lihat kemarin dari hasil ST-nya itu lumayan bagus-bagus nilainya ya. Walaupun ada beberapa dari kalian yang nilainya agak kurang lah, tapi masih bisa diperbaiki ya. Semangat terus. Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya materi kita kemarin? Saya lihat sebentar. Oh, jaringan komputer. Saya yakin dan percaya kalian pasti sudah mengimplementasikan jaringan komputer itu bagaimana sebenarnya. Yang sebenarnya dalam keseharian kalian, kalian sudah mengaplikasikannya, sudah menerapkannya. Tapi mungkin ada dari beberapa kalian yang masih belum ngeh, masih belum mengerti maksud dari jaringan komputer itu apa. Nah, setelah kita pelajari kemarin dari beberapa pertemuan, lalu kita sudah small test, ternyata terbukti hasilnya bahwa kalian sudah mulai memahami dari materi jaringan komputer ini ya. Oke, selanjutnya next di materi yang terbaru adalah kita ke halaman, kalian buka buku kalian ya. Di halaman 67 ya, kita ke bab 4 sekarang, ke bab 4. Nah, yang ada di buku ini bertuliskan analisis data. Nah, kalau data ini sudah pasti berhubungan dengan Microsoft Excel. Ya, jadi dalam minggu ini dan minggu depan, lebih tepatnya sih minggu depan, itu kita wajib memakai komputer ya. Jadi kalian wajib memakai komputer karena kalau di handphone saya sangat tidak rekomendasikan ya, karena di sini akan lebih banyak lagi fitur-fitur yang akan kita jelajahi ya. Kita tidak hanya sekedar membuat tabel, buat apa ya, list daftar segala macam, enggak seperti itu lagi. Lebih agak ke menengah lagi materi kita, lebih agak menjurus ke salah satu dari materi ini, yaitu analisis data. Jadi kita ada datanya, lalu kita ubah lagi menjadi informasi ya. Nah, kalian silakan cek di buku kalian di halaman 67. Nah, di sini ada beberapa kompetensi dasarnya, ya intinya adalah di sini kalian bisa memahami dari cara mengambil data, mengumpulkan data, lalu kalian ubah data itu, diolah, setelah diolah baru diproses. Nah, sehingga nanti menjadi informasi yang baru, ya. Nah, kalian lihat di halaman 68, ya. Di sini bisa kalian cek, oke. Analisis data. Nah, pentingnya data itu sendiri apa sebenarnya? Nah, untuk zaman dahulu mungkin data itu baru berupa data-data berupa teks, berupa gambar mungkin, ya, yang mungkin zaman dahulu masih menggunakan gambar semacam di Mesir misalkan atau di daerah mana gitu yang tidak memakai huruf atau angka gitu. Nah, itu zaman dahulu. Zaman sekarang ini kita menggunakan data itu berbasiskan elektronik lagi. Jadi kalau datanya mana, misalkan ada orang bilang demikian, datanya mana? Nah, biasanya itu berupa data elektronik, tidak berupa data tulisan lagi segala macam. Jarang ya, walaupun ada tapi sekarang sudah berbasis elektronik semua. Termasuk kita sekarang ini yang menggunakan KTP, menggunakan SIM, menggunakan ATM segala macam sekarang sudah tidak menggunakan fisik lagi, data fisik. Jadi berupa data elektronik. KTP sudah iKTP, SIM sudah elektronik SIM ya, KK sudah elektronik KK-nya. Jadi semua berhubungan dengan data elektronik lagi. Maka sekarang kita fokusnya ke data elektronik ya. Nah, selanjutnya adalah data mentah. Nah, kenapa saya bilang data mentah? Karena sebenarnya data ini biasanya tidak bisa kita nalar. Ini data ini maksudnya apa? Nah, jadi belum punya maknanya. Makanya saya bilang data mentah. Karena tidak memiliki makna sebelum diolah ya, lalu diproses menjadi informasi yang baru. Sehingga kita memahami, oh ini maksud dari data ini adalah demikian. Begitu. Nah, jadi dalam keterkaitan dari data ini, ternyata ada beberapa macam model ya. Nah, ambil salah satu contoh model dalam penerapan data ini, yaitu adalah adanya antara data, informasi, dan pengetahuan. Ada namanya DIKW. DIKW. Nah, ini bahasa Inggris nih. D untuk data, ya, data.
I untuk information, K untuk knowledge, dan W untuk wisdom. Atau apa sih knowledge itu? Pengetahuan. Ya. Information apa? Informasi. Data, ya sudah jelas data. Nah, wisdom adalah kebijakan. Nah, ini nanti ada keterkaitannya nih. Kenapa bisa demikian ya? Oke. Selanjutnya, di sini kalian bisa lihat di halaman 69 ya. Ini saya ambil juga materinya di sana biar bisa kalian lebih memahami ya. Nah, di sini ada data pembelian jus. Ada ID pelanggan, ada tanggal, ada pesanan, ada jumlah. Ya. Di sini ada ID pelanggan 123. Nah, ini tanggalnya sama semua ya. Tanggal 5 bulan 11 tahun 2018. Nah, untuk ID pelanggan 123 ini jus jeruknya dia order 1. Yang ID pelanggan 124 order jus jeruknya 3. Nah, sampai 118 ini order jus mangganya 2. Nah, ini kita sudah lihat lah. Oke, ini 123 jus jeruk beli 1. Oke, yang pelanggan 124 dia mesan jus jeruknya 3. Nah, ini sudah ya biasa lah ya, kita bisa memahami. Tapi di sini bisa kita olah lagi sehingga kita bisa memahami pola dari si pelanggan ini. Dia sebenarnya lebih banyak mesan yang mana? Apakah ada mesan yang lain? Misalkan gitu. Karena ini kan kita hanya bisa melihat rentetan atau list atau daftar dari tiap pelanggan ya. Misalkan ada beberapa pelanggan yang mungkin ada yang sama atau yang bagaimana begitu ya. Di sini kita lihat di yang selanjutnya berupa informasi rekapitulasi bulanan pembelian jus. Nah, di sini ada direkap datanya. Jadi untuk ID pelanggan 118 itu dia ada mesan jus mangga 2 ya. Lalu ada mesan jus tomat 1. Nah, ini yang berbeda nih. Yang di atas ini dia hanya list berupa daftar. Kita bisa lihat ID pelanggan ini mesannya ini, ID pelanggan ini mesannya ini pada tanggal sekian. Kita kalau melihatnya oke ini kita, tapi kita tidak bisa menganalisa ini maksudnya apa ini. Bisa kita ambil informasi yang baru gitu. Nah, di tabel yang di bawah ini kita bisa mengambil informasi yang baru bahwa sebenarnya yang ID pelanggan 118 ini dia pada bulan itu, misal kita ambil pada bulan 11 ya, dia memesan jus mangga dan jus tomat. Nah, di sini yang tidak ada di sini. Yang tidak ada di tabel di atas ini ya, informasinya yang kita olah sebelumnya. Nah, di sini baru diolah datanya menjadi informasi yang baru. Nah, ID pelanggan 123 dia memesan jus mangga, lalu juga memesan jus jeruk. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, kalau pelanggan 118 ini lebih sering memesan yang mana? Jus mangga kan, karena kuantitasnya dia ada 2 untuk jus mangga. Jus tomatnya hanya 1. Nah, berarti dia kemungkinan lebih menyukai jus mangga 50% daripada jus tomat. Nah, itu informasi yang baru. Nah, untuk 123 juga, ID pelanggan 123, dia lebih banyak memesan jus jeruk daripada jus mangga. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan ya dari informasi yang kita olah tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa data yang kita lihat di tabel atas ini. Sebenarnya kita bisa sama sih datanya, cuma setelah kita olah, kita bisa mengetahui hal yang baru. Nah, itulah perbedaannya. Dari data, diubah menjadi informasi. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah berupa olahannya, diproses gitu. Nah, setelah diolah diproses, kita mau mendapatkan informasi yang mana? Bagaimana informasi yang kita inginkan? Diolah, diproses, baru menjadi informasi yang baru. Nah, itulah dia tadi ya. Rentetan dari data dan informasi begitu. Untuk menganalisis data ini, tergantung bagaimana kita menginginkannya. Apakah berupa ini, berupa itu, ya tergantung ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya. Pengumpulan data, kalian lihat di halaman buku kalian ya, di halaman 70. Pengumpulan data. Di sini ada data primer, lalu ada data sekunder. Data primer ini adalah merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya. Nah, misalkan kalian tanya langsung sama orangnya. Misalkan kalian tanya ke saya, "Sir, ini untuk nilai saya berapa ya, Sir? Selama 1 semester ini?" Nah, kalian kan bertanya kepada saya. Nah, lalu saya kasih datanya langsung ke kalian begitu. Nah, itulah salah satu contoh dari data primer. Nah, dari data primer ini sebenarnya ada beberapa macam lagi ya. Yang terkenal sekarang adalah big data. Big data sendiri ini adalah data yang ukurannya cukup besar ya. Big data, data besar.
Jadi datanya tidak hanya 1, 2, 3 data saja, cuma lebih besar lagi datanya, big data. Yang sekarang ini biasanya digunakan di internet yang dipakai di apa ya, di luaran sana, misalkan di Google, di Facebook, mereka semua memakai big data karena ada banyak data yang mereka simpan dari keseharian kalian. Misalkan kalian ngeklik ini, ngeklik itu, kalian sukanya warna apa, kalian sukanya melihat berita apa, kalian suka melihat video apa. Nah, itu direkap sama YouTube, sama Google. Nah, sehingga nanti ketika kalian mau melihat sesuatu yang baru, misalkan video yang baru di YouTube, misalkan kalian keseharian kalian di YouTube itu melihat video game, misalkan game ini ya, Genshin Impact, ya game yang terbaru tuh loh. Nah, kalau kalian suka main Genshin, kalian suka menonton video Genshin Impact pada hari ini, keesokan harinya itu pasti refresh kan halaman YouTube. Nah, YouTube akan memberikan informasi yang sama dengan apa ketertarikan dari kalian, yaitu tadi Genshin Impact. Kenapa demikian? Karena ke hari kemarin kalian seringkali melihat Genshin Impact, berarti YouTube menyimpulkan bahwa kalian menyukai Genshin Impact. Nah, di situ YouTube mengambil data kalian berupa klik video ini, klik video itu gitu. Nah, lalu diakumulasikan, diolah, diprosesnya menjadi sebuah informasi yang baru. Oh, rupanya kamu misalkan menyukai video dari Genshin Impact, game terbaru ya. Nah, contoh misalkan. Nah, lalu keesokan harinya ditampilkanlah video sebanyak mungkin Genshin Impact. Nah, sehingga kita bisa melihat lagi, oh rupanya YouTube tahu nih apa yang saya inginkan gitu. Padahal sebenarnya ada proses kenapa YouTube kok tahu kita suka video apa. Nah, gitu ya, itu contoh kecilnya gitu. Oke, kalian lihat di halaman 72. Nah, di sini ada beberapa macam dari big data ini ya, untuk menggambarkannya bagaimana sih sebenarnya big data ini, yang biasa disebut 4V. Yang pertama ada volume, adalah mengacu pada jumlah ukuran data yang sangat besar dan dihasilkan oleh berbagai perangkat. Nah, ini volumenya lumayan besar apa lumayan kecil. Nah, di sini diukur nanti. Ini ukurannya dari big data itu. Volumenya berapa? Nah, begitu. Yang kedua adalah velocity. Velocity ini adalah mengacu pada kecepatan ya, yang sangat cepat dari data yang dihasilkan. Jadi, semakin cepat data dihasilkan, maka semakin cepat pula informasi yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi yang pertama adalah volume. Berapa besar ukuran data itu. Yang kedua, velocity. Berapa cepat data yang dihasilkan itu. Yang ketiga adalah variety. Variety ini adalah mengacu pada beragam tipe data. Jadi ada berapa banyak ragam tipe yang kita dapatkan. Nah, begitu. Semakin banyak berarti kita bisa menyimpulkan kita bisa menyimpulkan semakin semakin tepat. Kalau kita hanya mengambil beberapa tipe data saja, sementara tipe data yang lain masih banyak gitu, berarti kita kekurangan data. Maka kita harus mengambil data sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan informasi yang akurat, gitu ya. Nah, ini kalau big data ini dia menyimpulkan untuk keakuratan datanya. Jadi semakin banyak data yang diambil, maka semakin mendekati akuratlah data itu dihasilkan menjadi informasi yang baru ya. Nah, yang terakhir adalah veracity. Nah, ini adalah mengacu pada kebenaran data. Nah, kalau datanya nggak benar, berarti kalau bahasa sekarangnya adalah hoax, gitu ya. Nah, saya ulangi lagi ya, ada 4 data primer yang dari big data ini adalah volume, berapa banyak data yang dihasilkan, velocity, seberapa cepat data dihasilkan, variety, seberapa banyak jenis data yang dihasilkan. Yang terakhir adalah veracity, seberapa benar sih sebenarnya data ini, apakah benar atau tidak. Nah, itu dia data primer. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah merupakan data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain. Nah, jadi misalkan kalian punya data, saya misalkan sudah punya data, udah saya susun sebelumnya menjadi informasi yang baru. Jadi kalian tinggal minta saja data tersebut. Misalkan, Sir, saya pengen lihat dong data nilai semester ini
dari mapel sir? Untuk saya berapa sih sir? Nah, sudah saya rekap datanya untuk nama kalian gitu. Tinggal sir kasih ke kalian. Saya kasih ke kalian, kalian tinggal baca saja. Oh, ini data saya nilai ini kemarin sekian. Ini saya, oh masih remedial. Oh, ini saya belum kumpulkan tugas, yang belum kumpulkan tugas ya. Nah, begitu. Nah, itulah contoh dari data sekunder. Lalu ketika sudah dikasih data sekunder, misalkan ya, kayak kemarin gitu loh. Nih, ada data sekunder, saya kasih ke kalian kemarin, saya posting di Edmodo. Ini sudah selesai, ini belum selesai, meet-nya sudah selesai, tapi ST-nya belum selesai gitu. Tapi dia tidak mengetahui dan tidak memperbaiki datanya itu. Nah, itu bahaya itu ya. Jadi harus diperbaiki data-datanya. Yang masih merah dijadikan biru gitu ya. Sehingga nanti nilai kalian tidak ada yang merah ya. Oke, paham ya? Nah, oke, yang terakhir. Data sekunder ini adalah data yang sudah dikumpulkan, sudah direkap, sudah diolah oleh orang lain. Jadi kita tinggal minta saja. Ada 3 yang saya ambil di sini contohnya. Pertama ada portal data 1 data Indonesia. Jadi kalian tinggal ambil saja datanya. Contoh kayak kemarin ada sir minta ke kalian itu mengambil data dari pemerintah ya untuk membuat suatu tabel ya menjadi informasi yang baru. Ya, itulah salah satu contohnya. Nah, ini termasuk juga portal 1 data Indonesia. Lalu ada Open Dataset Indonesia. Yang ketiga adalah Kaggle. Nah, ini dari luar negeri nih. Jadi datanya udah di-set sehingga bisa digunakan lah menjadi informasi yang baru lagi. Gitu. Nah, ngerti? Harus ngerti ya. Kalau belum ngerti, tanya ke Sir. Lewat pesan bisa di Edmodo, lewat WA juga bisa ya. Yang pasti bagi yang masih nilainya kurang, ya diperbaiki ya. Biar nilainya mantap. Oke? Terima kasih. Ingat, minggu depan kita wajib pakai komputer ya. Karena nanti kalian bisa lihat di halaman 76 ya. Nah, di situ kalian bisa lihat halaman 76, kita wajib memakai komputer. Karena kita akan mengolah data menjadi informasi yang baru. Nah, jadi kalau pakai handphone, kalian mempersulit diri kalian sendiri ya. Jadi yang nggak punya komputer atau lagi ada kesulitan dalam menggunakan komputer, gunakanlah komputer yang lain. Apakah meminjam sebentar selama sejam misalkan, atau mungkin sewa komputer ke warnet misalkan atau kemana. Yang penting usaha dulu. Tapi bagi yang tidak bisa sama sekali, nggak bisa dipinjam sir, nggak bisa keluar sir, ke warnet sir, nggak bisa beli sir, komputernya sir, call me, hubungi saya ya, biar saya kasih jalan keluarnya, sehingga kalian paham dari materi ini. Kalau kalian cuma sekedar teori saja nggak bisa, jadi harus ada praktek ya. Nah oke, thank you, terima kasih sudah melihat video ini, bye ya.